Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas duduk di depan rumah sambil menghirup secangkir teh hangat. Sesekali ia bersenandung sholawat mengiringi hati yang tengah bahagia. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan oleh selebat bayangan hitam melintas tepat di depannya. Bayangan hitam tersebut terlihat menuju samping rumahnya. Karena penasaran, Abu Nawas pun pergi ke samping rumah, tepat di mana bayangan tersebut baru saja menghilang. "Hei, siapa itu? Siapakah gerangan?" ucap Abu Nawas memastikan ada seseorang di sana. Ketika Abu Nawas mendekat, ia pun langsung terkejut. Ternyata itu adalah seorang laki-laki bersama anak kecil yang badannya penuh luka dan lebam. "Ada apa ini? Kenapa badan kalian penuh luka? Dari mana asal kalian?" tanya Abu Nawas. Lelaki itu pun terlihat ketakutan, sedangkan anak kecil di sampingnya terus menangis. Melihat hal itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia lalu mengajak kedua orang itu duduk di depan rumahnya. Dan tak lupa, Abu Nawas pun juga memberinya makan dan minum. Setelah ketakutan mereka agak reda, barulah si lelaki menceritakan semua kejadian yang menimpanya. "Begini tuan, saya mendatangi peternakan domba milik seorang saudagar kaya. Lalu saya mengambil sedikit susu domba untuk anak saya yang seharian belum makan tuan. Saya akui tuan, saya bersalah karena telah mengambil tanpa izin. Kemudian saya mendatangi saudagar tersebut agar mau mengikhlaskannya. Tapi dia malah marah dan menghukum kami berdua tuan. Saudagar tersebut memerintahkan para penjaga untuk memukuli saya dan anak saya ini. Kami berdua dihajar tanpa ampun tuan. Dan ketika mereka lengah, kami berdua langsung melarikan diri dan bersembunyi di samping rumah tuan," kata si lelaki itu menjelaskan. Berlinanglah air mata Abu Nawas mendengar cerita tersebut. "Kurang ajar saudagar domba itu," pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian mengobati luka-luka mereka, membekali mereka dengan beberapa makanan dan alat yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang. Mereka pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Abu Nawas. Setelah kedua orang itu pergi, Abu Nawas pun merasa lega. Ia kembali duduk di depan rumahnya sambil memikirkan kejadian yang baru saja ia alami. Dan tanpa Abu Nawas sadari, ternyata sedari tadi ada yang memata-matainya. Dia itu adalah menteri sang raja yang menaruh dendam kepada Abu Nawas. Di saat yang sama, saudagar domba dan para penjaganya lewat di depan sang menteri. Si saudagar lalu menanyakan kepada sang menteri perihal seorang laki-laki dengan anaknya. "Apakah tuan menteri melihatnya?" tanya si saudagar. Mendengar itu, sang menteri langsung tersenyum sinis. Ini kesempatan yang tepat untuk membuat celaka Abu Nawas, pikir sang menteri. Ia pun lalu memberitahu kepada saudagar domba bahwa orang yang dicarinya berada di rumah Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba itu beserta penjaganya pergi menuju rumah Abu Nawas. Dari kejauhan dari tempat duduknya, Abu Nawas melihat saudagar domba dan para penjaganya berjalan ke arahnya. Sebelum mereka melihat Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumah untuk menutup pintunya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, saudagar dan para penjaga langsung membuka pintu rumah dan masuk tanpa permisi. "Hei Abu Nawas, apakah kamu lihat seorang lelaki dan anaknya?" tanya saudagar domba. "Tidak, selama aku di sini, aku tidak melihat siapapun," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, saudagar domba hanya terdiam. Ia tak berani membantah karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang kesayangan baginda raja. Kalau sampai ia mencelakai Abu Nawas, bisa-bisa ia beserta penjaganya dihukum mati oleh baginda raja. Mereka pun kemudian memilih untuk kembali mendatangi sang menteri. "Tuan Menteri, Abu Nawas tidak mengakuinya. Aku tahu dia telah berbohong," kata saudagar domba kepada sang menteri. "Harusnya kamu pukul saja dia, pasti dia akan mengaku," balas sang menteri. "Aku tidak berani Tuan Menteri, dia itu kan orang kesayangan baginda raja. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku bisa dihukum mati oleh baginda raja,"
ujar saudagar domba. Ya sudah, begini saja. Kamu adukan hal ini kepada Baginda Raja. Baginda Raja paling tidak suka dengan pembohong, siapapun orangnya. Kalau ketahuan bohong, pasti akan dihukum, kata sang menteri menyarankan. Dan singkat cerita, saudagar domba itu pun menghadap Baginda Raja untuk mengadukan masalahnya. Abu Nawas telah berbohong Paduka atas kesalahan yang dibuatnya, kata saudagar domba. Memangnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Dia menyembunyikan seorang pencuri Paduka. Pencuri itu telah mengambil susu dombaku. Saat aku mendatangi rumah Abu Nawas, aku minta untuk menunjukkan keberadaan si pencuri. Tapi kata Abu Nawas, dia tidak melihat siapapun. Padahal jelas-jelas dia menolong si pencuri itu Paduka, jawab saudagar domba. Setelah mendengar pengaduan tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Ya Abu Nawas, apa benar kamu telah menyembunyikan seorang pencuri? Tanya Baginda Raja. Dan kenapa kamu malah melindungi perbuatan jahat? Kata Baginda Raja melanjutkan. Abu Nawas tidak terima dengan hal ini. Ia pun menyangkal tuduhan tersebut. Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan mudah percaya. Siapa orang yang melaporkan hal ini dan mana saksinya kalau saya berbuat demikian? Tanya Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba itu dan menteri berdiri di hadapan Baginda Raja. Aku orangnya yang telah melaporkanmu Abu Nawas, ucap saudagar domba. Dan menteri ini adalah saksinya. Ia melihat langsung kejadian itu, kata juragan domba melanjutkan. Suasana pun semakin menegang. Baginda Raja meminta saudagar domba untuk menceritakan kembali kejadian di tempo hari. Begini Paduka, waktu itu saya mengejar kedua pencuri. Lalu saya mendatangi rumah Abu Nawas. Saya tanya kepadanya, apakah dia melihat pencuri atau tidak. Tapi Abu Nawas menjawabnya tidak melihat Paduka. Padahal Tuan Menteri jelas-jelas tahu kalau pencuri itu bersembunyi di rumah Abu Nawas Paduka, ucap juragan domba. Baginda Raja pun akan bicara. Bagaimana Abu Nawas? Apa pembelaanmu? Begini Paduka yang mulia. Memang ada seorang lelaki dan anaknya datang ke rumah saya. Tapi mereka berdua berada di luar rumah Paduka. Sedangkan saudagar ini bertanya saat saya berada di dalam rumah. Ya, saya jawab saja, selama aku di sini aku tidak melihat siapapun. Apakah saya berbohong? Tentu saja tidak Paduka. Saya malah menjawab dengan sejujur-jujurnya Paduka. Di dalam rumah saya tidak melihat siapapun, ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun membenarkan apa yang diucapkan Abu Nawas atas pembelaannya. Sementara sang menteri dan saudagar domba tak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, terlepas dari semua itu, saya ingin bertanya kepadamu. Apa sebenarnya yang membuatmu menolong kedua pencuri itu? Padahal kan kamu tahu sendiri, kalau mencuri itu perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum negara. Tapi kenapa kamu malah menolong mereka? Ini bisa dijadikan bukti untuk menghukummu Abu Nawas, ancam Baginda Raja. Abu Nawas lalu menceritakan kronologi kenapa dirinya berbuat demikian. Dia itu hanya mengambil sedikit susu Paduka untuk memberi makan anaknya yang kelaparan. Dan harusnya Paduka yang bertanggung jawab atas kondisi mereka. Mereka adalah rakyat Paduka yang kelaparan. Tapi si saudagar ini malah memukulinya sampai luka parah hingga tubuhnya penuh lebam Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja sontak terkejut. Wajahnya berupa merah menahan emosi. Dengan penuh amarah, Baginda Raja berkata kepada saudagar domba, "Hei kamu, cari lelaki itu dan anaknya. Minta maaf pada mereka dan berikan mereka separuh dari kekayaanmu. Kalau kamu menolak perintahku, kamu akan aku hukum seberat-beratnya." Seketika, saudagar domba itu langsung ketakutan. Tubuhnya gemetaran dan wajahnya pucat pasi. Akhirnya berkata Abu Nawas, si lelaki miskin dan anaknya kini hidup berkecukupan. Sedangkan sang menteri yang benci dengan Abu Nawas tidak berhasil membuat Abu Nawas dihukum.
Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberikan perintah yang aneh lagi. Baginda Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas yang sangat penting untukmu." Abu Nawas yang sudah mencium gelagat tak biasa menjawab dengan penuh hati-hati, "Apa tugasnya Paduka?" Baginda Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kamu pergi dan cari ujung bumi. Beri aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kamu menemukannya, Abu Nawas." Mendengar perintah yang jelas-jelas mustahil ini, Abu Nawas berpura-pura terkejut. Namun seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, ia pun menjawab, "Baik Paduka, hamba akan mencari ujung bumi. Tapi hamba butuh beberapa persiapan Paduka." Baginda Raja mengangkat alis merasa penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar Paduka. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Dan selain itu Paduka, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama dalam perjalanan." Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun akhirnya setuju. "Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kamu menemukan ujung bumi." Abu Nawas pun tersenyum dan berjanji akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia segera memulai perjalanannya dengan 100 onta untuk bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir bahwa Abu Nawas sedang mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri, "Paduka, hamba telah pergi mencari ujung bumi dan hamba punya kabar penting Paduka." Baginda Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas pun mengangguk dengan serius dan menjawab, "Benar Paduka, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu Paduka, tepat di pintu gerbang istana ini." Baginda Raja tercengang dengan jawaban itu. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" Dengan cerdik Abu Nawas pun menjelaskan, "Jadi begini Paduka, setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Namun ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, di tempat di mana Paduka berkuasa. Inilah ujungnya bumi Paduka, karena disinilah segala sesuatu bermula dan berakhir." Baginda Raja terdiam sejenak berpikir keras. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan penuh dengan filosofis. Akhirnya Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kamu memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ya, ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang di istana pun ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi, ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara cerdik dan kocak, membuat Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan tantangan yang mustahil tentunya.
Ia memerintahkan pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun datang menghadap. "Hei Abu Nawas, kemarilah, ada sesuatu yang ingin kusampaikan," kata Baginda Raja sambil mempersilahkannya duduk di samping. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu apa yang ingin Paduka sampaikan?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Baginda Raja tersenyum lebar. "Abu Nawas, kamu pasti tahu Nabi Sulaiman kan? Semua makhluk tunduk kepadanya, bahkan angin pun patuh. Dengan angin sebagai kendaraannya, Nabi Sulaiman bisa terbang kemana saja Abu Nawas. Aku ingin seperti dia." "Maaf Paduka, tapi hamba belum paham apa maksud dari keinginan Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin punya kendaraan seperti angin yang bisa membawaku terbang kemanapun aku mau," jelas Baginda Raja dengan mantap. Abu Nawas pun berpikir keras. "Paduka, yang dimiliki Nabi Sulaiman itu mukjizat. Mukjizat hanya diberikan kepada para nabi Paduka." "Nah itulah mengapa aku memanggilmu Abu Nawas," seru Baginda Raja. "Aku tugaskan kamu untuk mencari kendaraan yang bisa membuatku terbang Abu Nawas." Abu Nawas pun merasa tertantang. Meski tahu tugas ini sangat sulit, ia tak ingin harga dirinya jatuh di hadapan para menteri istana. "Baik Paduka, tantangan ini akan saya terima. Beri saya waktu seminggu Paduka, dan saya akan kembali dengan kendaraan yang Paduka inginkan." Baginda Raja tersenyum puas. "Nah gitu, kalau berhasil aku akan memberimu 100 dinar. Tapi awas, kalau sampai gagal, kamu harus memandikan semua kuda istana selama sebulan. Setuju?" "Setuju Paduka," jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Hari-hari pun berlalu, namun Abu Nawas masih belum menemukan solusinya. Hingga malam terakhir ia masih kebingungan. "Sepertinya kali ini aku akan kalah," pikirnya dengan lesu. Ia pun berbaring di kasurnya dan tanpa sadar tertidur nyenyak. Paginya saat terbangun ia merasa segar dan berkata, "Kasur ini empuk sekali, tidurku jadi nyenyak semalaman." Saat itulah ide cemerlang muncul di benaknya. "Nah ini dia solusinya," serunya dengan gembira. Keesokan harinya Abu Nawas berangkat ke istana sambil memanggul kasurnya. Sepanjang perjalanan orang-orang tertawa melihat tingkah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, untuk apa kau bawa kasur ke istana?" tanya seorang warga sambil tergelak. "Oh ini untuk Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Kamu sudah gila ya? Kasur jelek begitu dibawa ke istana," ledek mereka. Tapi Abu Nawas tak menghiraukannya sama sekali. Dan setibanya di istana, Baginda Raja langsung bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan kendaraannya?" "Sudah Paduka, ini aku bawakan," jawab Abu Nawas sambil menunjukkan kasurnya. Baginda Raja mengernyit. "Maksudmu kasur ini?" "Benar Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. Baginda Raja menatap kasur itu dengan rasa curiga. "Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi kalau gagal, kamu tahu apa hukumanmu?" "Silahkan Paduka," ujar Abu Nawas dengan tenang. Baginda Raja pun duduk di atas kasur, tapi kasur itu tak bergerak sama sekali. "Loh, kenapa kasurnya diam saja Abu Nawas? Bukannya kamu bilang ini bisa membuatku terbang?" "Bukan kasurnya yang salah Paduka, cara Paduka menaikinya yang salah," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Oh, lalu bagaimana cara yang benar Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Caranya mudah Paduka. Paduka cukup berbaring di atas kasur ini hingga tertidur. Nanti Paduka akan dibawa terbang ke alam mimpi. Bukankah itu yang Paduka inginkan?" jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa. "Dasar kamu Abu Nawas, kamu memang cerdik luar biasa." Semua orang di istana pun ikut tertawa terbahak-bahak. Akhirnya Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas, dan sesuai janji ia memberikan hadiah 100 dinar kepada Abu Nawas. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan mustahil dengan cara yang konyol dan cerdas. Kisah selanjutnya.
Tersebutlah kisah seorang saudagar kaya yang hidup bergelimang harta. Apapun yang dia inginkan dengan mudah didapatkannya. Tapi lama-kelamaan si saudagar kaya tersebut mulai merasakan kejenuhan. Harta yang berlimpah tak bisa lagi membuatnya bahagia. Meskipun senantiasa dikelilingi oleh orang-orang, tapi ia tetap merasakan kesepian. Banyak cara sudah ia lakukan, tapi tetap saja rasanya hidupnya seperti ada yang kurang. Akhirnya si saudagar kaya itu memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara. Siapapun yang bisa membuat dirinya bahagia akan mendapatkan separuh dari kekayaannya. Dan tidak butuh waktu lama, sayembara tersebut dengan cepat menyebar sampai ke pelosok negeri. Dengan imbalan yang sebesar itu, orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi rumah saudagar kaya untuk mengikuti sayembara. Dimulai dari peserta yang pertama. Untuk membuat si saudagar kaya itu merasakan bahagia, ia mengajaknya berburu di hutan yang penuh dengan hewan buruan. Awalnya si saudagar begitu antusias untuk mengikuti perburuan itu. Segala peralatan berburu ia siapkan dengan matang. Namun saat dalam perburuan, entah kenapa, si saudagar tak menemukan kebahagiaan dalam hatinya. Belum juga setengah hari ia memutuskan untuk pulang. Peserta pertama pun dianggap gagal. Kemudian giliran peserta kedua. Esok harinya ia mengajak si saudagar kaya itu untuk mengunjungi tempat yang penuh dengan wanita-wanita cantik. Coba lihat Tuan, semua wanita di sini cantik-cantik. Silahkan, Tuan pilih mana saja yang Tuan inginkan, kata peserta kedua. Ya cantik memang, tapi aku sudah berjanji pada almarhum istriku kalau aku tidak akan menikah lagi, ujar si saudagar. Tapi bukankah Tuan ingin kebahagiaan? Kalau menurut saya, sebenarnya yang bikin Tuan tidak bahagia itu karena Tuan tidak punya istri, ucap peserta kedua. Sekarang aku sudah tidak membutuhkan wanita. Kalaupun aku mau, sudah dari dulu aku menikah lagi, kata si saudagar. Dan peserta kedua pun dianggap gagal. Lalu datanglah peserta ketiga. Ia mengajak si saudagar kaya ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan pemandangan indah. Di tempat tersebut juga terdapat sungai yang airnya mengalir sangat jernih dengan dipenuhi ikan-ikan yang menawan. Mari Tuan, kita mandi di sungai ini, ajak peserta ketiga. Si saudagar pun menuruti permintaannya, karena ia merasa tidak ada salahnya kalau mencoba. Toh dia sendiri juga tidak tahu hal semacam apa yang akan membuatnya bahagia. Ia pun mandi di sungai bersama peserta ketiga. Gimana Tuan, pemandangannya sangat indah bukan? Kita bisa menikmatinya sambil berendam di sungai ini. Atau kita juga bisa duduk santai di pinggir sungai sambil menghirup udara segar Tuan, kata peserta ketiga. Namun lagi dan lagi, reaksi yang ditambahkan si saudagar kaya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Ia tak menunjukkan rasa bahagianya dan masih saja terlihat murung. Walhasil peserta ketiga pun dianggap gagal juga. Begitulah seterusnya. Dari sekian banyak peserta, tak ada satupun yang berhasil membahagiakan si saudagar kaya. Sementara itu, di tempat lain, Abu Nawas yang sedang duduk asik di depan rumahnya dihampiri oleh tetangganya. Tetangganya ini memberitahu perihal sayembara yang diadakan oleh si saudagar kaya. Kasihan Abu Nawas, si saudagar itu meskipun hidupnya bergelimang harta, tapi tak menemukan kebahagiaan, kata tetangganya. Cobalah kamu ikut sayembara itu Abu Nawas. Lumayan loh hadiahnya, setengah dari kekayaan si saudagar kaya itu. Atau minimal bantulah dia Abu Nawas, lanjut si tetangga. Oh ya benar juga ya. Baiklah, besok aku akan coba ke sana untuk mengikuti sayembara, timpal Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke kediaman si saudagar kaya. Tuan, mari ikut saya. Akan saya tunjukkan apa itu kebahagiaan yang sebenarnya, ajak Abu Nawas.
Apa kamu yakin bisa? Jangan-jangan kamu sama saja seperti peserta-peserta sebelumnya? Tanya saudagar kaya. Percayalah Tuan, karena tujuanku kemari bukan semata-mata untuk mendapatkan hadiah, tapi saya juga ikhlas untuk membuat Tuan bahagia, balas Abu Nawas. Akhirnya si saudagar itu pun menerima ajakan Abu Nawas. Mereka berdua pergi menuju tebing yang sangat curam dan berbahaya. Si saudagar pun merasa aneh, karena peserta sebelumnya semua berusaha menunjukkan hal-hal yang indah untuk membuat dirinya bahagia. Tapi kok Abu Nawas malah mengajaknya ke tebing yang sangat curam? Bahkan orang biasa pun tak akan mau datang ke situ. Setelah beberapa saat, di tengah-tengah pendakiannya, tiba-tiba si saudagar terpleset dan akan jatuh ke jurang. "Abu Nawas, tolong!" teriak si saudagar kaya. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkap kedua tangan si saudagar kaya itu. "Cepat tarik aku, jangan biarkan aku jatuh, Abu Nawas," kata si saudagar sambil bergelanyutan di tangan Abu Nawas. "Kalau saya lepaskan tangan Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, tolong selamatkan aku," minta si saudagar kaya. "Kalau saya angkat Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya Abu Nawas, aku akan bahagia. Cepat angkat aku," jawab si saudagar kaya. Kemudian Abu Nawas segera menarik kedua tangan si saudagar, dan setelah diangkat, si saudagar pun langsung merasa lega dan bahagia. "Gila Abu Nawas, untung kamu selamatkan aku," ujar si saudagar dengan nafas yang masih terengah-engah, dan tampak jelas ekspresi lega dan bahagia di wajahnya. "Tuan, izinkan saya sedikit menasehati Tuan. Sebenarnya tidak adanya kebahagiaan pada diri Tuan, karena Tuan itu kurang mensyukuri nikmat yang telah Tuan terima. Mungkin Tuan punya banyak harta berlimpah, tapi Tuan lupa ada satu yang lebih berharga dari semua itu, yaitu nyawa Tuan sendiri. Terbuktikan tadi, hanya akan jatuh ke jurang saja, Tuan takutnya bukan main. Bagaimana kalau Tuan akan jatuh ke jurang api neraka? Oleh sebab itulah, gunakan sisa hidup Tuan dengan sebaik-baiknya. Selagi nyawa Tuan masih ada, Tuan jangan menuruti hawa nafsu yang ingin selalu bahagia di dunia. Bukankah dunia ini hanya sementara, sedangkan kebahagiaan yang kekal adalah kelak di akhirat? Tutur Abu Nawas. "Ya, kamu benar Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya si saudagar kaya. "Beribadalah dengan tekun Tuan, sedekahkanlah hartamu, bantu fakir miskin dan anak-anak yatim, tolonglah saudaramu yang dalam kesulitan. Disitulah Tuan akan merasakan kebahagiaan dan akan menolong diri Tuan sendiri dari jurang api neraka," kata Abu Nawas menasehati. Maka sejak saat itu si saudagar menjadi orang yang sangat dermawan. Ia juga rajin beribadah. Hatinya pun kini menjadi tenang dan bahagia. Akhirnya, kebahagiaan yang dicarinya selama ini telah ia temukan berkat nasihat dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun ar-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negerinya tercinta hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi ketemu dengan seorang lelaki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negeriku akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang unta atau binatang tunggangan yang lainnya," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Akhirnya dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas pun mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata.
Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai untanya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meratapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Pikir Abu Nawas di dalam hati. Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu semakin lama semakin menderu-deru seperti dinginnya jumharir, sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Apakah dengan akal harus melepaskan diri? Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19, Abu Nawas tidak lagi mengindahkan larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melucut-lucut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata pulang dengan cara bergelanyut di bawah perut unta, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan, karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai unta atau binatang tunggangan.